seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ada lagi pada kesempatan sore malam hari ini untuk ada duduk membaca dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Allah pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja melihat ayat firman Allah yang menjadi sebuah keyakinan saya pada saat ini adalah ayat firman Allah yang patut kita renungkan, yang memang diperuntukkan untuk kita semua. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita, masing-masing kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, kita nats pembacaan kita adalah Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Tetapi yang ingin kita lihat bersama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Allah di sana mengatakan, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah." Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan yang ingin kita renungkan bersama ya, mengenai kebenaran itu sendiri dalam konteks kekristenan, dalam konteks iman kita kepada Tuhan. Tentunya yang akan kita lihat, yang akan kita tekankan, yang akan kita fokuskan dan utamakan adalah kepada kebenaran yang menyelamatkan ya, kebenaran yang menyelamatkan. Nah, konteks daripada perikop ini, isi daripada renungan kita bahwa tujuannya adalah untuk mengajar jemaat, mengajar kita semua bahwa kebenaran yang menyelamatkan hanya berasal dari Allah saja. Sekali lagi, kebenaran yang harus kita miliki dalam konteks iman kita kepada Tuhan adalah kebenaran yang berasal dari Allah saja melalui anaknya Yesus Kristus yang kita percaya, yang sudah menyelamatkan, yang sudah berkorban untuk kita. Melalui dirinya kemudian disalurkan kepada yang pertama, disalurkan kepada manusia, orang-orang di sekitar kita, yang memang itu bagian dari hal yang harus kita perhatikan, bagian dari hal yang harus kita injili dan sebagainya. Juga yang kedua adalah disalurkan melalui iman, praktik iman kita kepada Tuhan sehari-hari. Jadi begitu. Nah, kita melihat pada umumnya manusia memang menganggap kebenaran itu adalah sebagai satu hal yang sangat relatif. Artinya kebenaran di satu daerah belum tentu menjadi kebenaran di daerah lain. Jadi berbeda. Nah, kebenaran dalam suatu budaya tertentu, dalam satu budaya di daerah tertentu juga belum tentu menjadi kebenaran pada budaya lain atau budaya daerah lain. Nah, kebenaran di dalam satu agama belum tentu menjadi kebenaran agama yang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, dalam konteks agama Kristen kita dapat membandingkan mana itu mitos, mana itu dogma. Kemudian mana itu ritus, mana itu liturgi. Kita bisa membedakan, dan etika dengan etika Kristen. Nah, mitos mewakili kognitif atau sebuah keyakinan ya, menyangkut budaya-budaya tertentu di dalam daerah ya yang berbeda daerah. Nah, jadi mitos itu dapat mewakili keyakinan bersifat kognitif. Nah, ritus mewakili dimensi sebagai ekspresi penyembahan
atau kegiatan peribadatan, ya, kegiatan beribadat. Jadi ritual-ritual ibadah, ritual-ritual tertentu, nah itu masuk di dalam dimensi ekspresif, ya. Nah, kemudian etika dapat mewakili praktis dan praktiknya. Jadi praktisnya lebih mudahnya, lebih gampangnya, lebih secara spontan kemudian dapat diekspresikan pada praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Roma 10 ayat 1 sampai 21 ini, kita akan mempelajari ciri-ciri dari kebenaran yang sekali lagi saya tekankan adalah kebenaran yang menyelamatkan, ya. Nah, manusia banyak mencari kebenaran yang menyelamatkan dari kegiatan-kegiatan tadi, dari budaya-budaya, ya, dari kepercayaan-kepercayaan, dari mitos-mitos. Nah, mereka terjebak ke sana. Ya, jadi budaya-budaya, kebenaran budaya tertentu, tempat lain belum tentu menjadi kebenaran budaya di tempat yang lain. Sama dalam hal-hal yang tradisional seperti itu, yang bersifat mitos dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kebenaran kita, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang berasal dari Allah saja melalui anaknya untuk disalurkan kepada kegiatan iman kita sehari-hari dan kepada umat lain yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama, kebenaran yang terpancar dari Allah, yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Sudah dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya, Roma pasal 10. Terutama ayat yang ketiga, oleh sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kita kembalikan bahwa yang pertama, kebenaran hanya terpancar dari Allah. Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang bersumber dari Allah itu saja, berasal dari Allah itu saja. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo, ya, dalam Amsal 14 kalau tidak salah, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, ya. Jadi kita tidak seperti itu. Nah, kita ayat itu diangkat supaya kekristenan kita benar-benar terarah hanya di jalan keselamatan yang berasal dari Allah saja. Yang kedua, kebenaran yang terpusat kepada Kristus Yesus. Ayat 4, ya. Dalam Roma pasal 10 ini, ayat 4 kita baca. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya, dan seterusnya sampai dengan ayat 8. Ya, dalam ayat ini yang kita tekankan yang kedua ini adalah kebenaran yang terpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri, bukan kepada yang lain, ya. Jadi kebenaran yang terpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Paulus berkata dalam ayat yang keempat, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran itu diperoleh tiap-tiap orang. Apa artinya? Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Tidak dapat disangkal bahwa hukum Taurat adalah berasal dari Allah dan mempunyai nilai-nilai kebenaran. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, tetapi hukum Taurat itu memiliki nilai-nilai kebenaran. Namun kebenaran yang terkandung dalam hukum Taurat bukanlah hakikat keselamatan. Nah, itu perbedaannya. Jadi kebenaran yang terkandung di dalam hukum Taurat itu bukanlah hakikat keselamatan, bukan menjadi sebuah patokan manusia dapat diselamatkan, tetapi selalu berpusat kepada Yesus Kristus, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan hakikat keselamatan di dalam hukum Tauratnya, melainkan itu masih seperti dikatakan ayat-ayat firman Allah, bayangan dari keselamatan. Itulah substansinya daripada hukum Taurat. Yang ketiga, kebenaran yang menyelamatkan, ciri-cirinya. Yang ketiga, kebenaran yang tersalur melalui iman. Nah, ini yang saya singgung tadi, yang saya sebut praktis. Nah, ya, praktis, tetapi menjadi sebuah praktik kehidupan sehari-hari, tersalur dalam iman kita. Tersalur melalui iman, ayat 9 dan sampai dengan ayat 21.
Roma pasal yang ke-10. Kita lihat ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, dan seterusnya sampai dengan ayat 21. Jadi kebenaran yang ketiga di sini, adalah kebenaran yang tersalur melalui iman. Dalam ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwa kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang disalurkan melalui praktik iman kita sehari-hari. Ya, sudah sering disinggung menyangkut tentang iman kita. Seberapa dahsyatnya, seberapa kuatnya iman kita itu, ya, di dalam mempraktikkan segala hukum-hukum, perintah-perintah firman Allah dan keyakinan kita terhadap Tuhan kita itu sendiri, Yesus Kristus. Nah, patut saudara yang dikasihi Tuhan dijelaskan bahwa kedudukan iman dalam konteks keselamatan itu bukanlah sebagai pelaku. Sudah saya singgung ya, beberapa kali saya singgung tentang iman. Ya, jadi iman kalau kita sudah sampai di surga kita nggak perlu iman lagi. Dan seperti itu substansinya ke sana. Jadi untuk melihat substansi praktek iman kita sehari-hari, nah pusat daripada iman kita kan adalah kepada Kristus Yesus. Nah, praktik melalui iman dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita kemudian mempraktikkan budaya-budaya apa yang kita yakini, yaitu dalam hal ini dalam Kristus Yesus, budaya kerajaan Allah. Nah, budaya-budaya kerajaan Allah seluruhnya sudah tertuang, sudah tertulis, sudah terbaca melalui firman Allah. Kita bisa melihat budaya-budaya kerajaan Allah melalui firman Allah, Alkitab yang kita pegang, yang sering kita baca. Kemudian kita bagaimana tinggal kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak diselamatkan oleh iman. Kita bukan diselamatkan oleh iman, melainkan oleh Kristus Yesus. Iman karena kita beriman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi jangan salah paham di situ. Nah, kedudukan iman bukan pula sebagai bukan ya, sering saya singgung ya. Kedudukan sebagai iman bukan sebagai sebuah objek keyakinan. Objek keyakinan atau objek iman kita itu tetap adalah kepada Yesus Kristus. Karena siapa kita ini? Manusia. Bagaikan uap yang sebentar ada lalu kemudian menghilang, seperti itu. Bagaikan kuntum bunga, di pagi hari dia mekar, ya, dia kelihatan indah, di siang hari dia layu dan sebagainya. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Jadi objek iman kita adalah kepada Kristus Yesus. Kedudukan iman kita adalah kepada Yesus Kristus. Kita tidak diselamatkan oleh iman, tetapi melalui iman kepada Kristus Yesus. Jadi iman yang kita miliki di sini adalah media, sarana atau saluran, atau bahasa digital ya, bahasa digital adalah channel keselamatan ya, seperti itu ya. Jadi iman itu adalah media atau sarana atau channel. Nah, jadi kesimpulannya, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang berasal dari Allah, yang diproyeksi dalam Kristus Yesus, kemudian disalurkan kepada manusia, orang-orang di sekitar kita melalui iman saudara dan saya, melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Apakah kita sudah memiliki iman terhadap Yesus Kristus? Haleluya. Demikian renungan firman Allah pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong mampukan, kuatkan kami ya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, Engkau semakin tambahkan iman kami kepadamu, dan ya Tuhan agar senantiasa kami dapat memperhatikan dan membedakan ya Tuhan mana yang bersifat yang kekal dan yang hanya bersifat sementara atau bersifat hal-hal yang bersifat duniawi, dan mana yang bersifat tentang budaya-budaya kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami dan tolong kami semua jemaat Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami semua. Dengan demikian kami merasa terberkati dengan renungan firman Allah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur menerima semuanya dengan segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,